Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, saya akan react beberapa video tentang tanggapan rakyat Brunei tentang bahasa Indonesia di negara Brunei Darussalam. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video yang menarik ini. Masih ada. 2 jam. 2 jam 20. 2 jam 20. Dekat sini. Sekolah. Waktu saya ke sana sudah. Itu durasi video ini walaupun pendek tetapi menerangkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Sultan Brunei ini. Beliau tidak berbahasa Inggris, mereka berdua tetap menggunakan bahasa yang dipahami, bahasa Indonesia dan juga bahasa Brunei. Dan itu adalah bukti bahawa kedekatan hubungan antara Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Ayo kita lihat lagi video yang lain. Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang seramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam, iaitu hampir 1/5 Pak rakyat Brunei, dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz Ustaz lupa namanya, ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Itu memang orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Uas. Nah, itu adalah tentang webinar betapa sebenarnya bahasa Indonesia itu telah menular tanpa dikekang. Ianya tetap menular sama ada melalui sosmed, YouTube, TikTok, lagu-lagunya, serta kehadiran undangan-undangan seperti ceramah seperti Ustaz Abdul Samad yang terkenal ya. Pernah sekali itu beliau menghadiri ataupun memberikan ceramah kepada golongan istana guys yang ada di Brunei Darussalam. Itu membuktikan bahawa Brunei tidak menolak bahasa Indonesia, tetapi bayangkan 1/5 ya orang Indonesia itu ada di negara Brunei. Jadi pastinya kalau kita pergi ke mana, ke kota ataupun ke kawasan-kawasan yang terpencil ataupun kawasan-kawasan tertentu di Brunei, pasti kita akan ketemu dengan orang Indonesia, sama ada bekerja ataupun sebagai seorang pelajar yang ada di Brunei Darussalam. Ini adalah perbincangan antara, saya rasa mungkin antara pensyarah-pensyarah ataupun dosen-dosen yang dilakukan secara GM ataupun Google Meet. Itu webinar internasional pengaruh bahasa Indonesia terhadap negara Brunei Darussalam. Wow, sungguh hebat sekali guys. Beta dan kerajaan serta rakyat negara Brunei Darussalam akan sentiasa bekerjasama dengan pentadbiran Tuan Yang Terutama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua buah negara. Tuan Yang Terutama, Indonesia adalah merupakan antara jiran terdekat negara Brunei Darussalam. Kedua buah negara telah menikmati persahabatan
berasaskan ikatan agama, sejarah, budaya dan bahasa. Ikatan ini tidak akan putus Ya betul guys. walaupun masa dan keadaan sering Bahasa berubah. ya. Baginda Sultan Brunei menyatakan bahwa kedekatan tentang sejarah perhubungan antara Indonesia dan juga Brunei ini telah lama guys, telah lama, dan hubungan baik ini pasti akan kekal sampai bila-bila. Walaupun berlakunya perubahan waktu, berlakunya perubahan pentadbiran, berlakunya perubahan kepala negara, ini akan tetap sentiasa ada kedekatan kan. Brunei itu sama ada mau atau tidak, Brunei itu adalah satu Borneo ya dengan Kalimantan. Brunei mempunyai bahasa yang hampir mirip bahasa Indonesia yang ada di Borneo ini maupun yang ada di pulau-pulau Indonesia yang lain. Dan itu menyatakan bahwa ketegasan Sultan Brunei ini, hubungan baik itu tidak akan terputus, akan tetap terjaga, terutama sekali hubungan agama, yang mana majority Brunei Darussalam itu adalah penganut agama Islam guys, yang sentiasa terjalin, saling meminjam, saling memahami, saling melengkapi, dan juga saling tolong menolong dalam apa juga agenda, apa juga bidang semana sosio-ekonomi dan juga politik guys. Itu yang kita mahukan, hubungan itu tetap terjalin walau sampai bila-bila. Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Risha. Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik gak tuh? Dan buat yang menanyakan Ini kenapa cewek Risha Brunei ya? bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Risha bilang, dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Risha ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Risha bikin reaction. Ini dia 5 sebab utama kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha, orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Risha tuh ya. Sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu. Itu bestie Risha loh. Lihat atau mengalami hal ini sendiri. Ternyata bahasa dan budaya Indonesia itu pelbagai banget, karena kota-kotanya udah banyak, apalagi dari segi bahasa dan budaya mereka tuh pelbagai. Tetapi apa yang Risha perhatiin, Indonesia itu walaupun pelbagai bahasa dan budaya, penerimaan mereka itu, kesatuan mereka itu yang bikin Risha kayak overwhelming dan ngerasa ini berbeda banget sama luar negara. Dimana di luar negara, contohnya di Amerika Serikat, kalau mereka ngelihat satu perbedaan, pasti mereka tuh rasisnya sumpah minta ampun ya. Atau mana-mana negara lain, kalau aja ada melihat satu perbedaan itu pasti dihujat habis-habisan secara real life guys. Itu sih nyakitin hati banget ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, kalau pelbagai perbedaan pun, atau berbeda agama, ataupun kulit mereka yang berbeda-beda, itu nggak asing lagi buat mereka. Mereka ngerasa itu perkara biasa dan bahkan menjadi daya tarikan. Nah ini nih, kalau dari segi kreativitas, Risha bisa perhatiin hal ini dari dulu hinggalah sekarang. Dari dulu entertainmentnya Indonesia itu berleluasa, dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Tapi cuman dulu itu famousnya di sini, yang viralnya di sini adalah seperti film-filmnya Indonesia, sinetronnya Indonesia. Dan sekarang lebih berkembang lagi, yaitu dari segi YouTuber Indonesia. Nah, pasti orang-orang di luar tuh kenal banyak banget YouTuber Indonesia ya. Karena YouTuber Indonesia tuh rame banget dan kontennya tuh pelbagai. Ada yang bikin seperti podcast, ada yang bikin contohnya room makeover, ada yang bikin vlog. Risha ini juga sebenarnya content creator ya, yang asal Brunei, tetapi coba Anda dengarkan tadi medok ya bahasa Indonesia ya guys, medok. Padahal dia itu tidak belajar secara langsung pergi ke Indonesia ataupun menetap ke Indonesia, bahkan cobaan belajar katanya tadi dia bersama dengan bebeknya itu, pembantu rumahnya itu umpama bestie guys. Bestie itu adalah best friend guys.
dan melalui itu aja ada juga sinetron-sinetron yang disaksikan ataupun yang telah ditonton oleh beliau itu juga mampu mempengaruhi dia, guys. Maksudnya Indonesia itu cuma orang-orang Indonesia itu cuma berada di negara mereka, tetapi hasil kreativitas ataupun contohnya lagu-lagu Indonesia itu juga sinetron-sinetron, bahkan apa juga bahan-bahan kreatif secara media itu telah pun disabarkan seluruh dunia, dan itu terjadi kepada Rasya ini, dan mana dia pun telah pun belajar bahasa Indonesia secara online sahaja melalui pergaulan bersama dengan Bibi ini cuma satu orang aja ya, tetapi kebanyakannya itu dia belajar melalui tontonan sinetron dan juga pendengaran lagu-lagu Indonesia yang telah pun tersebar di negara Brunei Darussalam. Karena bayangkan Indonesia tidak perlu menjajah, tetapi media-medianya mampu untuk menjajah sesebuah negara itu dengan menyebarkan bahasa-bahasa mereka, karena bahasa itu adalah sesuatu yang umum yang bisa dipahami dan bisa kita tuturkan untuk semada kita bertemu dengan orang Indonesia dan juga bahkan rekan-rekan kita yang akan datang ke Malaysia, guys. Wow. Bener apa kok kalau Kak Jasmine lebih nyaman tinggal di Indonesia? Bener. Bener. Iya sih, aku lebih nyaman tinggal di... Oke, sebenarnya gini bisa nggak setengah-setengah? Sebenarnya kalau soal nyaman itu apa dulu? Kalau di sini aku nyaman buat kerja. Kalau di Indonesia, karena kita kan di sini ada musik industri. Kalau di Brunei itu kita nggak ada industri musik sama sekali. Jadi for work aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi kayak buat kehidupan aku lebih memilih di Indonesia. Nah, kalau Anda tahu sini ialah Jazz Hayat ya. Jazz Hayat itu asal daripada Brunei tetapi telah pun lama stay ataupun tinggal di Indonesia. Karena dia bilang apa guys? Nyaman berada di Indonesia, tetapi coba dengarkan bahasa Indonesia kan. Mondok habis ya. Beliau rasa nyaman tinggal di Indonesia. Jazz Hayat ini terkenal ketika dahulu sejak lagunya viral, tapi lebih dikenali di Indonesia juga di Malaysia, bukan di Brunei, karena Brunei itu dikatakan ialah kalau negara Brunei itu yang negara yang Islamik dan terdapat beberapa sekatan. Dengan keputusan yang telah dibuat oleh Jazz Hayat berhijrah ke Indonesia, itu telah mengembangkan karyanya sebagai seorang penyanyi sehingga sekarang ini sudah beberapa tahun ini bahasa Indonesia begitu bagus guys. Dia rasa begitu nyaman tinggal di Indonesia untuk bekerja dan juga mengembangkan karyanya sebagai seorang artis penyanyi. Dan jika Anda tahu, inilah dia Jazz Hayat yang asal daripada Brunei dan menetap di Indonesia dan rasa nyaman tinggal di Indonesia guys. Nah, ini adalah antara bukti-bukti yang ada yang telah saya tampilkan. Mungkin ada bukti-bukti lain lagi yang ada tentang bagaimana negara Brunei itu menganggap bahasa Indonesia itu sebagai satu bahasa yang dekat dengan mereka, yang mudah dituturkan, sehingga kan ada beberapa orang Indonesia itu sanggup berhijrah ke Indonesia semata-mata untuk mengembangkan karyanya dan juga untuk meneruskan pembelajaran ataupun studi mereka, dan juga untuk sekedar liburan, tapi tetap akan kembali ke Indonesia guys, sebab Indonesia itu adalah luas, mempunyai tempat-tempat yang begitu unik, tempat-tempat yang menarik yang ada di Indonesia guys. Nah, jika Anda suka dengan video-video ini, pastikan Anda pergi ke channel-channel yang telah saya pilih ini, dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih guys.